Bersama kita merenungkan tentang salib Kristus. Menjelang kita akan melaksanakan ibadah memperingati kematian Yesus Kristus. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita dengarkan pujian ini menjadi penyemangat bagi kita semua untuk senantiasa bersyukur kepada Tuhan atas kebaikan-Nya. Baik Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itulah kita tadi sudah mendengarkan satu pujian. Ini juga pujian karya dari guru besar kita Profesor Dr. Yentatu dengan judul Arti Mengasihi. Dan kita sudah dengar bersama-sama syair lagu pujian ini untuk menggugah kembali hati kita, mengingat akan kasih Allah, kasih Kristus dengan pengorbanannya
di atas kayu salib yang telah menghapuskan segala dosa kita sekali untuk selama-lamanya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya sekali lagi salam selamat pagi untuk kita semuanya. Salam sehat selalu Bapak Ibu Saudaraku ya. Ya puji Tuhan, kita bersyukur ya Saudaraku, pada pagi hari ini kita kembali lagi akan bersama-sama merenungkan bersama akan kebaikan Tuhan, firman kebenaran yang akan terus memberkati kehidupan kita. Ya, baiklah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita tundukkan hati kita, mari kita berdoa. Sungguh benar Bapa di surga, kami rindu merenungkan dan menghayati terus arti mengasihi sebagaimana Allah telah memperlihatkan, menyatakan melalui pengorbanan anak-Mu yang tunggal Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, menyatakan arti kasih yang sesungguhnya. Bagaimana kami mengingat akan pengorbanan-Mu di atas kayu salib, Yesus Kristus Tuhan kami, itulah kasih yang sempurna yang menjadikan hidup kami berarti. Terima kasih Bapa di surga, mengawali hari-hari kami pada pekan ini Tuhan, kami kembali lagi menaikkan ucapan syukur kami dan puji-pujian kami kepadamu ya Bapa. Dan terus kami belajar memahami dengan sebaik-baiknya arti mengasihi adalah pengorbanan. Pengorbanan Kristus Yesus yang menjadikan hidup kami berarti, dan kami sekarang adalah milik-Mu, umat-Mu, orang-orang percaya-Mu, orang-orang kudus-Mu yang telah menerima kelimpahan kasih Kristus yang sempurna, dan kami mengucap syukur atas seluruh berkat yang Tuhan karuniakan, memampukan kami untuk setia kepadamu. Terima kasih Bapa, kami sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, terima kasih untuk kita semuanya yang sudah bergabung pada pagi hari yang indah ini. Mengawali pekan ini Bapak Ibu Saudaraku, kita kembali bersama-sama bersyukur kepada Tuhan sebab besar kasih setianya kepada kita semuanya. Terima kasih Bapak Ibu Saudaraku. Dan kita kemarin sudah melaksanakan pertemuan ibadah minggu, ibadah raya kita. Dan terima kasih untuk semua saudara-saudaraku yang selalu setia melayani. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Ya, di pagi yang indah ini, pagi hari yang sejuk ini Bapak Ibu Saudaraku, kita masih akan bersama-sama ya untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita, di mana pada hari Jumat dalam minggu ini tanggal 18 April 2025 kita bersama-sama dengan semua umat yang percaya kepada Yesus Kristus akan merayakan akan hari memperingati hari kematian Yesus Kristus Tuhan kita. Dan Bapak Ibu Saudara, untuk itu kita akan bersama-sama lagi untuk melihat bagaimana firman Tuhan dari Galatia pasal 6 akan menolong kita semuanya Bapak Ibu Saudaraku, ya, mempersiapkan diri kita, membangunkan lagi semangat dari saudara-saudara kita yang lainnya, ya, saling mengingatkan lagi, saling menolong satu dengan yang lain, supaya kita nanti ya pada hari Jumat itu kita akan melaksanakan ibadah kita dan juga melakukan perjamuan Tuhan, makan roti dan minum anggur untuk memperingati akan hari kematian Juru Selamat kita Yesus Kristus. Kita akan bersama-sama melakukan perjamuan Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat bagaimana hubungannya
dengan Galatia pasal 6 ini, bagaimana kita saling menolong satu dengan yang lain, Bapak Ibu Saudara, ya masih di Galatia pasal 6, supaya kita semua bangkit semangatnya, kita maju semua Bapak Ibu Saudara, kita semakin bergairah untuk melayani Tuhan dan mengasihi saudara seiman kita. Amin. Ini sangat penting kita lakukan dalam perjalanan kehidupan kita bersama sebagai anggota-anggota tubuh Kristus, Bapak Ibu Saudara ya. Mari Galatia pasal 6, sangat menarik Bapak Ibu Saudara. Kita akan melihat lagi kedalaman dari firman Tuhan ini untuk memperluas kerinduan kita. Mengapa kita harus mengasihi saudara seiman? Mengapa kita harus saling menolong? Dan mengapa kita, Bapak Ibu Saudara, harus tetap setia di dalam persekutuan kita? Ya, mari kita baca sekali lagi. Ya, Galatia pasal 6. Saya akan membaca dari ayat 1. Ya, dengan judul perikop, saling membantulah kamu. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah, tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Ayat 5. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita sudah beberapa kali melihat dari berbagai sudut pandang firman Tuhan yang sudah kita dengarkan baru saja. Bagaimana pentingnya kita saling menolong saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Dan apa yang harus kita tolong terhadap saudara-saudara seiman. Dan saya sudah menyampaikan 1-2 hari yang lalu Bapak Ibu Saudaraku, bahwa kalau menolong sesama dengan hal-hal yang bersifat materi, ya Bapak Ibu Saudara, kepentingan fisik secara jasmani, barangkali Bapak Ibu Saudara, kita bisa menemukan itu dari banyak orang di sekeliling kita. Ya, pemerintah mungkin akan membantu, ya, apa yang menjadi kebutuhan daripada masyarakatnya. Ya, Bapak Ibu Saudara, mungkin juga kita bisa mendapatkan bantuan dari saudara-saudara kita, satu perkumpulan, satu paguyuban, satu arisan, ya, dari lingkungan tempat tinggal kita, ya, dari kelompok tempat kita bekerja, dan lain sebagainya, ya, Bapak Ibu Saudara. Dan tentu saja kita bersyukur kalau kita dapat bekerja sama atau bisa saling menolong di antara sesama saudara kita, Bapak Ibu Saudara. Namun saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, tidak asing juga Bapak Ibu Saudara bahwa ada juga orang-orang yang percaya yang tidak sudi untuk saling menolong, bahkan dalam hal-hal yang secara fisik pun, ya, tidak sudi untuk memberikan pertolongan kepada saudara seimannya. Karena sudah sedemikian jauh pikirannya atau hatinya mencintai dunia atau menjadi serupa dengan dunia ini, sehingga ya hal-hal yang
merupakan ekspresi daripada sifat egoisme itu bisa juga menghinggapi, ya, menguasai pikiran daripada orang-orang percaya, orang-orang yang sudah diselamatkan sekalipun, Bapak Ibu Saudara. Dan hal itu, saudaraku, menjadi satu, ya, peringatan, warning bagi kita, supaya kita senantiasa membuka hati kita untuk diperbaharui oleh firman Tuhan. Amin. Supaya dikatakan tadi di ayat 1 itu, ya, harus membantu saudara seiman dengan apa dikatakan, dengan memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut. Tentunya Bapak Ibu Saudaraku, ya, kita mampu mendoakan semua saudara-saudara kita yang lainnya supaya tetap mempunyai hati yang tulus, hati yang ikhlas untuk saling membantu. Amin. Dan bukan karena terpaksa, dan juga bukan karena sesuatu yang ingin didapatkan, ingin diperoleh dari pemanfaatan saudara seiman sehingga kita berbuat baik. Ini saling menolong adalah karena cinta kasih Tuhan yang sudah kita terima, ya, oleh karena Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu menolong kita dengan menyelamatkan hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Dan oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, kemarin juga sudah, ya, beberapa hari yang lalu kita sudah bersama-sama melihat bagaimana Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya sesuatu yang memang tentu saja itu akan mengagetkan bagi mereka, ya. Ketika Yesus memanggil murid-muridnya sebagai profesi penjala ikan, nelayan, kemudian Yesus memanggil mereka untuk dikatakan untuk menjadi penjala manusia. Nah, dan tentu Bapak Ibu Saudaraku, semuanya akan berubah dengan sangat drastis, ya, berubah sangat drastis, ya. Kalau biasanya mereka profesinya sesuai dengan profesinya adalah membawa jala ikan ke tepi pantai atau ke tepi laut, ya, kemudian menjaring ikan, Bapak Ibu Saudara, untuk menjadi sumber nafkah kehidupan diri mereka dan keluarganya. Lalu Yesus mengatakan bahwa mereka akan difungsikan hidupnya untuk menjadi penjala jiwa, penjala manusia. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tentu saja hal itu akan bisa menjadi sesuatu yang sangat mengagetkan bagi mereka. Bagaimana caranya, bagaimana ceritanya ini? Ya, beralih profesi, kalau misalnya dari penjala ikan atau nelayan, kemudian akhirnya menjadi pedagang, misalnya pedagang makanan dan minuman, pedagang sembako. Ya, mungkin Bapak Ibu Saudaraku, ya, tidak terlalu jauh hubungannya, ya, antara profesi sebagai nelayan, katakan begitu Bapak Ibu Saudara, masih tetap juga yang dihadapi adalah hal-hal materi setiap harinya, dan bagaimana memikirkan tentang bisa memperoleh nafkah kehidupan dari hasil pekerjaan tangan mereka. Tapi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sangat luar biasa, ya, Tuhan Yesus berani menyatakan sesuatu yang bagi murid-muridnya itu adalah mungkin sangat mengagetkan, dan bahkan mereka tidak punya ide apapun bagaimana selanjutnya kehidupan mereka, Bapak Ibu Saudara. Bagaimana keluarganya, mereka punya istri, ya, masing-masing mereka punya keluarga, punya anak dan sebagainya. Tapi saudaraku,
yang ingin saya sampaikan di sini adalah ya bahwa tidak mungkin Tuhan memberikan instruksi, memberikan firman-Nya untuk ditaati, sementara Tuhan Yesus tidak menyediakan apa yang diperlukan untuk bisa melakukan kehendak-Nya bagi umat-Nya. Amin. Jadi di sini saudaraku, oleh karena kita lihat bahwa di jemaat Galatia ini sudah terjadi keadaannya adalah bahwa mereka ini telah menyimpang. Ya, mereka ini telah menyimpang dari pengajaran yang benar, dari pengajaran kasih karunia Allah, kembali kepada cara hidup yang didasarkan pada hukum Taurat. Bapak Ibu Saudara, merupakan suatu resiko yang sangat besar bagi kelayakan hidup mereka di hadapan Tuhan, ya, dalam perjalanan hidup mereka sebagai orang percaya, sebagai orang kudusnya Tuhan. Mereka ini telah memilih mengambil satu cara hidup yang beresiko, Bapak Ibu Saudara. Kenapa berisiko, Bapak Ibu Saudara? Karena disinilah kita lihat bahwa kalau orang-orang percaya, orang-orang kudusnya Tuhan tidak tetap tinggal setia, ya, menjalani kehidupan mereka dalam hal bertumbuh di dalam iman dan menjadi dewasa di dalam iman kepada Kristus Yesus, maka dunia, ya, dunia ini sudah sangat siap sekali untuk menggelapkan, ya, pikiran daripada orang-orang percaya sekalipun, dan untuk menjadikan orang-orang percaya itu menjadi batu sandungan terhadap pemberitaan Injil Kristus, Bapak Ibu Saudara. Dan itu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sudah banyaklah contoh-contoh yang bisa kita lihat, Bapak Ibu Saudaraku, dari kegagalan daripada saudara-saudara seiman kita yang memilih untuk kembali kepada dunia ini dan meninggalkan akan sebuah keyakinan, ya, perjalanan hidup yang sungguh-sungguh membawa setiap orang percaya bisa mengenali semua berkat kasih karunia Allah yang mencukupkan, ya, apa yang kita perlukan, dan mengambil cara untuk kembali kepada terseret kepada keinginan-keinginan dunia yang menyakitkan di hadapan Tuhan, yang menyakiti hati Tuhan. Tetapi saudara-saudaraku, disinilah maka Paulus katakan kita sebagai saudara seiman harus berusaha untuk menolong saudara seiman yang lain sejauh mereka, ya, Bapak Ibu Saudara, masih bersedia untuk membuka hatinya diperbaharui oleh firman Allah. Sebab kita tidak sanggup untuk mengubah hati setiap orang siapapun, karena Bapak Ibu Saudara, manusia itu mempunyai pikiran yang independen. Mereka mempunyai hak sendiri untuk memilih bagi dirinya, dan tidak ada paksaan bagi siapapun, Bapak Ibu Saudara. Tuhan pun tidak memaksa siapapun, hanya memberitahu dengan sejelas-jelasnya. Dan tugas kita adalah menjelaskan dengan benar, menyampaikan dengan benar, tetap konsisten, ya, Bapak Ibu Saudara, ya, tidak boleh menyampaikan firman Tuhan, tidak boleh menyampaikan kesaksian kita kepada orang lain dengan cara tipu-tipu. Dan Bapak Ibu Saudara, untuk itu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, maka, ya, saya sampaikan bahwa kita tidak ada pilihan yang lain. Bagi kita semua adalah kita harus bertumbuh menjadi dewasa dalam iman kepada Kristus Yesus. Amin. Karena apa, Bapak Ibu Saudara? Karena, ya, ini adalah perjalanan cerita kehidupan yang sangat panjang kita jalani dalam kehidupan kita di dunia ini. Dan percayalah, Bapak Ibu Saudaraku, yang Allah inginkan bagi kita semua adalah bahwa pada akhirnya, sebagaimana yang Paulus katakan, aku telah mengakhiri pertandingan iman yang benar,
dan telah mencapai garis finish, garis akhir, ya. Dan bagiku telah tersedia mahkota kebenaran yang dikaruniakan oleh Kristus Hakim yang adil. Itulah yang menjadi patron, itulah yang menjadi gambaran yang sangat terang bagi kita, Bapak Ibu Saudaraku, menunjukkan bahwa memang sungguh kasih karunia Allah akan menyanggupkan kita, memampukan kita untuk dapat hidup selalu berkenan kepadanya dan bisa menolong banyak orang. Amin. Mungkin Bapak Ibu Saudaraku, kita melihat diri kita barangkali secara hal-hal duniawi kita bukan siapa-siapa, dan kita mungkin banyak kekurangan di sana sini, banyak kebutuhan yang harus kita perjuangkan, Bapak Ibu Saudaraku, tuntutan kebutuhan kehidupan di dunia ini. Bapak Ibu Saudaraku, di sini bukan kemampuan kita yang mau kita andalkan, amin. Dan bukan kekuatan kita yang mau kita pamerkan, dan bukan diri kita yang mau kita tampilkan, berusaha untuk bisa mendapatkan pujian dari orang lain. Tapi di sini Bapak Ibu Saudaraku, hati yang terbuka untuk diperbaharui oleh firman Tuhan. Karena Roh Kuduslah yang memimpin hidup kita, memimpin perkataan-perkataan kita, dan memberikan kita kekuatan untuk tetap bisa bangkit dan berdiri tegak dan berdiri kokoh dalam iman, ya, dalam kesetiaan, untuk senantiasa bisa membawa berita kabar baik tentang kasih yang sempurna. Pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib adalah merupakan tanda yang paling besar dan yang paling meyakinkan dan yang dapat dipercaya untuk bisa kita yakin, Bapak Ibu Saudaraku, bahwa kasih Allah kepada kita tidak akan pernah meninggalkan hidup kita, meninggalkan kita semua, dan kita akan tetap dimampukan untuk bisa maju bersama-sama, bangkit bersama-sama dalam semangat iman ini, saudara-saudaraku. Dan oleh karena itulah kita, ya Bapak Ibu Saudara, harus membuka hati dan pikiran kita untuk menerima seluruh, ya, pengetahuan akan kebenaran, ya, firman Allah, pengertian-pengertian yang baru yang terus dibukakan kepada kita, saudaraku, untuk menanamkan sampai sedalam-dalamnya di dalam hati kita, keyakinan kita, kepercayaan kita tentang kasih karunia Allah yang mencukupkan kita, Bapak Ibu Saudara, yang memenuhi apa yang kita perlukan untuk bisa tetap hidup setia kepadanya. Amin. Dunia tidak akan bisa menyeret kita, dunia tidak akan bisa melunturkan semangat kita, Bapak Ibu Saudara. Ya, apapun keinginan-keinginan di dunia ini tidak akan mengalihkan fokus kita, tetapi saudara dan saya akan tetap fokus dan tetap akan berdiri teguh menyaksikan kebaikan Tuhan sejauh Tuhan memberikan kita kesempatan hidup di dunia ini. Saudara dan saya, Allah mau hidup kita tetap berbuah manis, berbuah lebat, sesuai dengan apa yang sudah kita dengarkan beberapa waktu lalu, ya, bagaimana buah roh akan menjadi tampilan, menjadi manifestasi daripada kehidupan kita selama kita masih berada di sini. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh karena itulah saya ingin mengajak saudara-saudara untuk melihat, ya, di dalam 1 Timotius pasal 1, ya, ada warning, ya, peringatan kembali yang disampaikan oleh Rasul Paulus supaya kita semua, saudaraku, ya, benar-benar berpegang teguh, ya, berpegang teguh kepada kebenaran kasih karunia Allah yang sudah kita pelajari, yang sudah kita dengarkan dan sudah kita hidupi dan harus kita bagikan kepada semua orang. Oleh karena itu, saudara, kita belajar untuk bertumbuh menjadi dewasa dalam iman. Amin. Ya. Nah, oleh sebab itu di dalam 1 Timotius pasal 1, mari kita lihat Bapak Ibu Saudara, masih berkaitan dengan
ya bagaimana Yesus memperbaiki jaring pengaman, ya jaring yang bisa membawa banyak manfaat di hadapan Tuhan dari apa yang kita lakukan, Bapak Ibu Saudara. Itu adalah merupakan satu hal yang sangat kita syukuri, oleh karena sasaran kita berarti di dalam kehidupan ini akan menjadi tepat, ya, tepat sasaran dan tidak meleset, tapi membawa hasil, ya, membawa buah yang manis di hadapan Tuhan. Karena itu saudara, ini adalah proses belajar bagi kita memperlengkapi diri. Amin. Memperlengkapi diri kita supaya kita tetap kuat dan bisa menolong saudara kita yang lain. Nah, oleh sebab itu saudara, di dalam 1 Timotius pasal 1 ayatnya yang ketiga, ya, 1 Timotius 1 ayat 3, Paulus katakan kepada seorang hamba Tuhan, seorang pelayan, meskipun masih dianggap muda, tetapi sudah menjadi dewasa dalam hal bagaimana menolong saudara-saudaranya. Ya, di ayat 3 dikatakan, ketika aku hendak meneruskan perjalananku ke wilayah Makedonia, aku telah mendesak engkau supaya engkau tinggal di Efesus dan menasehatkan orang-orang tertentu agar mereka jangan mengajarkan ajaran yang lain ataupun sibuk dengan dongeng dan silsilah yang tiada putus-putusnya, yang hanya menghasilkan persoalan belaka dan bukan tertib hidup keselamatan yang diberikan Allah dalam iman. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, salah satu tugas yang Tuhan percayakan kepada kita di dalam hal bagaimana kita menolong sesama saudara seiman adalah kita harus mau memberikan nasihat dan saling menasehati satu dengan yang lain. Bapak Ibu Saudara, karena di antara kita tidak ada orang yang bisa kebal, ya, terhadap permasalahan-permasalahan kehidupan di dunia ini. Siapapun Bapak Ibu Saudara bisa mengalami kejatuhan. Tidak hamba Tuhan, tidak pengurus gereja atau pelayan-pelayan, jemaat biasa, Bapak Ibu Saudaraku, ya, semuanya juga bisa mengalami kejatuhan. Dan oleh sebab itu kita tidak boleh merasa diri kita yang paling hebat atau menjadi sombong dan membanggakan diri terhadap sesama saudara seiman. Itu adalah sesuatu yang pantang dilakukan di dalam menjaga kesatuan di dalam kehidupan berjemaat, di dalam jemaat Tuhan. Kita harus saling merendahkan diri, merendahkan hati satu dengan yang lain. Amin. Karena itulah yang dilakukan oleh Kristus Yesus. Tuhan kita merendahkan dirinya dan dia taat bahkan sampai mati di atas kayu salib. Ya, dia taat merendahkan dirinya supaya oleh pengorbanannya itulah maka banyak orang tertolong, termasuk saudara dan saya, memperoleh kasih karunia Tuhan, yaitu hidup yang kekal. Dan oleh karena pengorbanan itulah yang membuat saudara-saudara dan saya bisa mengalami damai sejahtera Tuhan dan juga bisa membagikan berkat kepada orang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara, oleh karena itu Paulus meminta di sini supaya tetap konsisten, ya, setiap orang percaya terus datang kepada pengetahuan akan kebenaran. Orang-orang kudusnya Tuhan belajar, ya, untuk membagi waktunya secara teratur mendengarkan firman Tuhan dan belajar untuk menjadi orang yang taat, untuk bersama-sama di dalam persekutuan kita menyatukan hati kita, menyatakan kerinduan kita bersama, satu suara kita menyuarakan yang menjadi pengharapan kita adalah di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Segalanya ada pada Dia. Amin. Dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh sebab itulah, saudaraku, ya, di sini dikatakan kita harus saling
mengingatkan satu dengan yang lain dan tidak membiarkan ya saudara kita kalau ada kekeliruan itu ingatkan di dalam roh dengan lemah lembut, Bapak Ibu Saudara. Ya, barangkali Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ini adalah merupakan satu ya tugas pekerjaan orang percaya di dunia ini yang Bapak Ibu Saudara merupakan satu hal yang tidak akan dilakukan oleh dunia. Oleh karena apa? Karena dunia Bapak Ibu Saudara tidak terlalu peduli dengan sesamanya, semuanya hanya memikirkan kepentingan diri sendiri. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, dan terutama di sini, mengapa Paulus mengingatkan kepada Timotius, Bapak Ibu Saudara, dikatakan supaya kamu menasehatkan ya jemaat, menasehatkan semua saudara seiman, jangan sampai mereka dikatakan mengajarkan ajaran yang lain, yang berbeda dengan yang diajarkan oleh Rasul Paulus, itu cenderung akan membawa kesesatan kepada manusia. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudaraku, ya itulah maka dikatakan di ayatnya yang ke-6, tetapi ayat 5 dulu. Tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci dan hati nurani yang murni dan dari iman yang tulus ikhlas. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, apa yang dikaruniakan oleh Tuhan kepada kita melalui Injil kasih karunia-Nya itu adalah merupakan suatu hal yang membawa tujuan hidup kita kepada ya kasih yang timbul dari hati nurani yang murni, dari hati yang suci, dan yang dari iman yang tulus ikhlas untuk bisa mengasihi orang lain. Dan karena memurnikan motivasi-motivasi kita Bapak Ibu Saudara, sehingga kita akan tetap tinggal, akan tetap stay ya dengan berdiri teguh ya untuk tetap setia pada berita kebenaran Injil kasih karunia Allah ini. Oleh sebab Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya tadi sudah saya katakan bahwa ya saat ini ya pemberitaan Injil itu menjadi tumpul Bapak Ibu Saudara, menjadi tumpul karena apa? Karena banyak orang-orang percaya yang mencoba ingin mengubah berita tentang salib Kristus, mencoba untuk meyakinkan orang lain dengan menampilkan kebanggaan-kebanggaan dirinya, kebanggaan-kebanggaan pengetahuan teologi yang omong kosong Bapak Ibu Saudaraku, ya. Dan kelihatan orang-orang percaya itu sepertinya sangat populer, mengajarkan hal-hal yang bisa membuat orang lain terkagum-kagum, ya, tetapi tidak benar. Itulah cara dunia Bapak Ibu Saudara, populer, viral, tapi tidak benar. Buat apa Bapak Ibu Saudara di hadapan Tuhan itu nonsens, ya itu omong kosong dan tidak akan dihargai di hadapan Tuhan. Tapi kalau saudara memberitakan Injil kasih karunia Allah, Yesus mati hapus segala dosa, setiap orang percaya pasti diselamatkan. Ingat Bapak Ibu Saudara, itulah yang berharga di hadapan Tuhan, bagaikan emas, perak, dan batu permata. Dan suatu saat, sebagaimana Paulus katakan, orang-orang percaya, gereja yang benar, anggota-anggota tubuh Kristus yang setia kepada pemberitaan kasih karunia Allah ini, saudaraku, Paulus sudah menjadi patron, menjadi contoh yang bisa kita lihat sendiri melalui firman Tuhan. Dia bersaksi bahwa Allah akan memberkati kehidupan kita sampai pada akhirnya dalam perlombaan iman ini, saudaraku, kita akan mencapai garis akhir, garis finish. Amin. Karena kepada kita, saudaraku, Allah telah mengaruniakan Roh Kudus yang memimpin hidup kita, yang membuat kita akan berbuah lebat, ya Bapak Ibu Saudara, membawa jiwa-jiwa kepada Kristus. Amin Bapak Ibu Saudara. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya itu bukan sesuatu yang dianggap mudah. Oh bisa gampang membawa jiwa-jiwa kepada Kristus. Mana buktinya Bapak Ibu Saudaraku? Ya,
Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita merendahkan hati di hadapan Tuhan. Oleh karena bagaimana supaya berbuah, ya buah roh, Bapak Ibu Saudara, dengan tampilnya orang-orang yang masuk ke dalam jaring pengaman, ke dalam kepastian keselamatan hidup yang kekal, melalui pemberitaan yang kita sampaikan kepada semua orang Bapak Ibu Saudara, adalah merupakan bukti yang nyata bahwa kita dipakai oleh Tuhan untuk menolong orang lain. Amin. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, biarlah kita serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan kita, Allah kita, kepada Roh Kudus yang menjadi pemimpin dan pembimbing dan penghibur hati kita, supaya kita tetap optimis, kita tetap, Bapak Ibu Saudara, selalu merasakan bahwa hidup ini semakin berarti dari hari ke hari. Kita senang menjalani kehidupan kita bersama dengan Kristus Yesus Tuhan kita, dan bersama dengan semua saudara-saudara seiman yang sehati sepikir dengan kita. Amin. Mari kita bersyukur untuk semuanya itu Bapak Ibu Saudaraku. Kita serahkan kepada Tuhan perjalanan kehidupan dan pelayanan kita bersama ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Allah kami. Terima kasih Bapa, kami dikoreksi terus oleh firman Tuhan. Dengan senang hati kami mau ditegur, kami mau dinasehati oleh firman Tuhan, karena kami tahu itu adalah untuk kebaikan kami, dan kami sudah merasakannya hari demi hari. Hati kami selalu dikaruniakan sukacita dan damai sejahtera yang daripada Tuhan, karena firman-Mu terus memperbaiki hidup kami, memperbaiki cara pandang kami, memperbaiki perkataan-perkataan kami, dan memperbaiki tingkah laku apa yang kami kerjakan. Kami rindu supaya semuanya itu didasarkan pada keyakinan bahwa kasih Kristus yang sempurna itulah yang menguasai hidup kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Engkau yang mengendalikan segala apa yang kami kerjakan pada hari ini. Kami percaya berbuah manis dan berkat Tuhan mencukupi apa yang kami perlukan, apa yang kami butuhkan untuk bisa kami menolong sesama saudara seiman kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih saudara-saudaraku. Selamat pagi untuk kita semuanya. Selamat beraktivitas. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Ya, salam. Halo. Puji Tuhan. Amin.